Sahabat sehat, kamu tahu nggak? Di Pasar Senen, Jakarta, makin sedikit bapak-bapak lansia yang jalan bareng istrinya. Dulu ramai, sekarang sunyi. Banyak yang bilang capek. Tapi, apa benar itu cuma soal usia? Raka, itu bukan sekadar usia. Itu tanda bahaya yang bisa kita ubah. Banyak pria tua menyerah sebelum mencoba. Padahal mereka hanya butuh satu hal, perubahan kecil yang konsisten. Sahabat sehat, selamat datang di acara spesial hari ini. Saya, Raka, dan bersama saya, ahli yang sudah 30 tahun menangani kesehatan lansia di Indonesia. Beliau adalah penulis buku Sehat di Usia Emas dan arsitek program Alzheimer nasional kita. Inilah dia, Dr. Siti Setiati. Terima kasih, Raka. Senang sekali bisa berbagi di sini. Saya percaya setiap lansia berhak menikmati hidup yang sehat dan penuh cinta, termasuk dalam hubungan suami istri. Nah, langsung aja dok. Banyak yang tanya, apa masih bisa sih bercinta di usia 60 tahun ke atas tanpa bantuan obat kuat? Bisa, dan bukan cuman bisa, tapi bisa luar biasa. Saya mau cerita tentang Pak Maman, 63 tahun. Datang ke saya dengan wajah lesu. Dok, saya dulu berapi-api, sekarang loyo. Itu kata-katanya. Wah, saya yakin banyak yang relate. Betul, tapi saya bilang ke beliau, Pak, tubuh itu kayak aku tuh kayak tanaman. Kalau dirawat, meski tua, tetap bisa berbunga. Kita hanya butuh pendekatan holistik, fisik, mental, makanan, dan spiritual. Nah, kita mulai dari yang paling dasar ya. Fisik dulu. Apa langkah pertama? Bergerak, olahraga ringan. Banyak pria lansia kira mereka harus angkat besi. Padahal cukup jalan kaki, 30 menit sehari, 5 kali seminggu. Itu bisa bikin darah mengalir lancar sampai ke organ vital. Maksudnya ke... Ya, termasuk ke penis. Ereksi butuh aliran darah yang lancar. Jadi kalau kamu rajin jalan pagi, kamu sedang memperbaiki mesin kamu secara alami. Sahabat sehat, kamu lagi nonton dari mana nih? Palembang, Tasikmalaya, Manado, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Balik lagi, dok, olahraga ringan lainnya ada apa? Senam pagi, tai chi, stretching otot dasar panggul, bahkan yoga. Pose sederhana seperti bridge atau pelvic tilt bisa menguatkan otot-otot yang mendukung ereksi dan kontrol ejakulasi. Wah, banyak yang belum tahu ya. Yoga bukan cuma buat ibu-ibu. Justru pria lansia sangat diuntungkan. Selain memperkuat tubuh, yoga juga menenangkan pikiran. Banyak yang gagal bercinta bukan karena tubuhnya lemah, tapi karena pikirannya sibuk, takut gagal. Waduh, itu bener sih. Banyak yang malu, takut nggak bisa memuaskan istri. Dan itu jadi beban mental yang mematikan gairah. Makanya saya bilang, sebelum bicara obat kuat, kita harus bicara otot panggul dan pikiran tenang dulu. Dok, boleh cerita Pak Maman gimana sekarang? Setelah 3 minggu jalan kaki dan yoga ringan, beliau datang lagi ke saya. Senyumnya lebar, katanya. Dok, saya dan istri mulai mesra lagi, bahkan lebih dari dulu. Duh, saya ikut senang dengarnya. Sahabat sehat, kamu percaya nggak bahwa perubahan kecil bisa buat hidup berubah besar? Dan saya tekankan lagi, ini tanpa satupun obat kuat. Wah, baru bagian pertama aja udah bikin semangat ya. Dok, tadi kita sudah bahas soal fisik, tapi pasti banyak yang penasaran. Selain olahraga, makanan apa sih yang bisa bantu pria lansia tetap jos? Ini bagian yang saya suka. Karena jawabannya bukan makanan mahal atau suplemen luar negeri, tapi dari dapur kita sendiri. Jahe, bawang putih, tempe, pisang, air kelapa. Tempe lagi disebut. Saya senang nih kalau tempe disanjung. Banyak yang anggap tempe cuma lauk sederhana. Padahal, tempe itu kayak protein nabati, mengandung isoflavon yang bantu jaga keseimbangan hormon pria. Kalau dimakan rutin, bisa bantu stamina juga.
Wah, jadi jangan malu makan tempe tiap hari ya. Justru bangga. Dan air kelapa, kita pikir hanya menyegarkan. Tapi ternyata bisa bantu menurunkan tekanan darah dan memperbaiki aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke alat vital. Jadi kalau ada yang bilang saya loyo, mungkin mereka kurang jalan kaki dan kurang air kelapa? Hahaha, bisa jadi. Tapi ingat ya, semuanya harus konsisten. Satu kali minum air kelapa nggak langsung bikin perkasa. Ini bukan sulap. Oke, selain itu ada apa lagi dok? Jahe, ini rempah ajaib. Mengandung gingerol, bantu peredaran darah dan punya efek antiinflamasi. Bisa diminum pagi-pagi sebagai wedang jahe. Dan jangan lupakan bawang putih. Bagus untuk jantung dan pembuluh darah. Saya bayangin sarapan sehat, tempe goreng, pisang kukus, air kelapa, dan wedang jahe. Waduh, sehat banget. Dan enak juga, kan? Itu yang saya tekankan. Makanan sehat itu tidak harus menyiksa. Kita bisa nikmati dengan cita rasa lokal yang akrab di lidah. Dok, banyak yang takut. Saya udah 65, sudah nggak bisa mesra lagi. Gimana caranya bangun percaya diri lagi? Percaya diri lahir dari dua hal. Tubuh yang bugar dan hati yang tenang. Kalau kamu olahraga, makan sehat, dan tahu pasangan mencintaimu, rasa percaya diri itu akan tumbuh perlahan. Tapi kalau pasangannya dingin, cuek, Maka komunikasi jadi kunci. Banyak pasangan lansia saling menyimpan kecewa yang tidak pernah dibicarakan. Padahal satu pelukan, satu kata maaf, bisa jadi awal dari semua perubahan. jadi bukan cuma fisik ya, tapi juga hati. Betul, keintiman bukan soal ranjang, tapi soal kedekatan batin. Duduk bareng, sholat berjamaah, baca koran bersama, itu semua bentuk cinta. Sahabat sehat, kamu pernah merasa hubunganmu dengan pasangan berubah sejak menua? Coba tulis ceritamu di komentar. Kita saling belajar, saling menguatkan. Nah dok, kembali ke cerita Pak Maman. Selain fisik dan makanan, ada satu hal yang saya penasaran. Bagaimana beliau mengatasi rasa malu? Saya tantang beliau untuk melakukan satu hal. Setiap pagi, peluk istrinya 10 detik tanpa bicara. Setiap malam, cium keningnya sebelum tidur. Awalnya kikuk, tapi setelah seminggu, mereka mulai terbuka. Wah, cuma pelukan dan ciuman, tapi bisa mengubah hubungan? Karena sentuhan adalah bahasa hati. Bahkan tanpa kata-kata, tubuh kita bisa menyampaikan cinta dan rasa aman. Dok, makin saya dengar, makin terasa bahwa cinta di usia tua itu justru lebih dalam ya. Sangat dalam. Raka. Di usia muda, cinta itu penuh gejolak. Tapi di usia senja, cinta itu matang, tenang. Tapi bukan berarti dingin. Justru lebih hangat, kalau kita mau rawat. Tapi jujur ya, dok, banyak pria yang gengsi, malu ngaku kalau mereka pengen mesra lagi, bahkan takut ditertawakan. Itu kesalahan yang sering saya temui. Mereka menutup diri, lalu menyalahkan tubuhnya. Padahal yang rusak bukan tubuhnya, tapi persepsi tentang usia dan cinta. Jadi langkah pertama itu buka hati dulu? Ya, akui bahwa kamu ingin diperhatikan, ingin dipeluk. Itu bukan kelemahan, itu kebutuhan manusiawi. Dan banyak istri sebenarnya juga merindukan hal yang sama. Wah, saya yakin banyak penonton kita mulai berpikir ulang. Ternyata yang dibutuhkan bukan obat kuat, tapi kejujuran dan sentuhan ya. Betul, obat kuat hanya sementara. Tapi pelukan setiap hari bisa jadi vitamin cinta paling ampuh. Sahabat sehat, coba tulis di komentar, kapan terakhir kamu peluk pasanganmu tanpa alasan? Oke dok, tadi sudah bicara soal makanan dan sentuhan. Sekarang saya ingin tahu, bagaimana peran spiritualitas dalam menjaga gairah hidup di usia senja? Wah, ini pertanyaan dalam sekali. Spiritualitas itu pondasi. Ketika hati damai, tubuh akan tenang. Banyak pasangan yang kembali harmonis setelah mereka mulai rutin ibadah bersama atau sekadar berdoa sebelum tidur. Jadi bukan hanya untuk pahala, tapi juga untuk kebersamaan. Ya, banyak pria lansia yang merasa nggak berguna lagi. Hengjiran dalil.
Tapi saat mereka kembali merasa dekat dengan Tuhan, mereka menemukan makna baru dalam hidup, dan itu memancar ke cara mereka mencintai. Saya pernah dengar, Dok, pasangan di Bali yang setiap pagi salat subuh berjamaah, lalu jalan kaki sambil pegang tangan, udah 40 tahun menikah, tapi masih mesra banget. Itu bukan kebetulan, karena kebiasaan baik memperkuat cinta. Kita pikir cinta cukup dengan perasaan, padahal cinta itu butuh ritual harian, ibarat sholat 5 waktu. Harus rutin agar iman tetap hangat. Dok, boleh nggak kita kasih ritual pagi sederhana yang bisa dilakukan lansia bareng pasangan? Tentu, ini contohnya. 1. Bangun pagi, minum air putih bareng. 2. Jalan kaki keliling kampung, sambil ngobrol ringan. 3. Sarapan sehat, pisang kukus, tempe, teh hangat. 4. Peluk pasangan sebelum mulai aktivitas hari itu. 5. Dan jangan lupa, senyum. Waduh, pagi-pagi kayak gitu mah, suasana rumah pasti hangat terus ya. Dok! Betul, dan itu bisa dilakukan siapa saja, bahkan di desa terpencil. Tidak perlu biaya mahal, cukup niat dan kebiasaan. Jadi cinta yang besar lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Persis, Raka, dan di usia senja, justru kita punya lebih banyak waktu untuk itu. Dok, saya jadi teringat komentar dari penonton minggu lalu. Saya sudah 67 tahun, tiap hari minum jamu kuat, tapi tetap nggak semangat. Gimana tuh? Itu jebakan umum. Raka. Banyak orang mengira stamina datang dari botol, padahal tubuh itu kompleks. Kalau pikiran stres, hati lelah, dan tidur berantakan, jamu pun tidak akan bekerja. Jadi jamu itu cuman pelengkap? Iya, bahkan bukan yang utama. Kita harus fokus ke gaya hidup menyeluruh. Jamu seperti ginseng atau madu bisa membantu, tapi hanya kalau tubuh dan pikiran sudah siap menerima. Dok, bagaimana dengan penyakit penyerta? Seperti tekanan darah tinggi atau diabetes. Apa masih mungkin menjaga kehidupan intim? Sangat mungkin, tapi harus dikelola dengan serius. Misalnya, pria dengan tekanan darah tinggi bisa menjaga kestabilan tekanan lewat pola makan rendah garam, dan itu langsung berdampak ke performa seksual. Jadi, bukan cuma soal jantung ya, tapi juga organ vital? Betul, ereksi itu sinyal pembuluh darah sehat. Kalau aliran ke penis tersumbat, bisa jadi itu pertanda awal penyakit jantung juga. Wah, serem juga ya. Jadi disfungsi ereksi bukan cuma soal kejantanan, tapi bisa jadi alarm kesehatan? Persis. Banyak pria tidak sadar, padahal tubuh sudah memberi sinyal. Dan sayangnya, banyak yang malah lari ke obat kuat tanpa periksa kondisi jantungnya. Waduh, sahabat sehat, hati-hati ya. Jangan sembarangan konsumsi obat. Kalau ragu, mending tanya dokter. Saya selalu bilang, lebih baik konsultasi sebelum terlambat. Dan jangan malu bicara soal ini. Kesehatan seksual adalah bagian dari kualitas hidup. Dok, tadi kita singgung soal stres. Apa benar stres bisa membunuh gairah? Bukan cuma bisa, tapi sangat sering terjadi. Stres kronis bisa menurunkan hormon testosteron, meningkatkan gula darah, bahkan membuat pria merasa tidak layak dicintai. Duh, itu berat ya. Gimana cara mengelola stres yang simpel buat lansia? Pertama, tidur cukup. Kedua, punya hobi. Ketiga, bicara. Ceritakan isi hati ke pasangan. Jangan diam. Kadang hanya dengan didengar, tekanan berkurang setengah. Wah, saya jadi merasa banyak pasangan hanya butuh ngobrol ya. Betul. Dan percakapan hangat bisa membangkitkan gairah lebih cepat dari obat apapun. Sahabat sehat, kamu suka ngobrol apa sama pasangan sebelum tidur? Cerita di komentar ya. Mungkin dari situ, cinta bisa mekar lagi. Dan jangan lupa berdoa bersama. Doa bukan hanya menyatukan kita dengan Tuhan, tapi juga dengan pasangan. Wah, bagian ini bikin hati adem, Dok. Karena cinta sejati bukan hanya soal tubuh, tapi juga soal jiwa. Dan di usia senja, jiwa kita justru lebih dalam. Dok, makin kesini saya makin merasa bahwa semua ini bukan soal bisa atau tidak, tapi soal mau atau tidak. Betul,
Raka. Banyak pasangan lansia bilang, saya udah tua, untuk apa romantis-romantisan? Tapi justru itu yang dibutuhkan untuk menjaga ikatan. Jadi sayang itu nggak pernah kadaluarsa. Tidak, sayang itu tumbuh kalau disiram. Lewat perhatian, sentuhan, dan kebiasaan kecil yang konsisten. Dok, saya pengen bahas soal kebiasaan pagi dan malam. Apa ada ritual keseharian yang bisa bantu pria lansia tetap bugar dan mesra? Ada, dan sederhana. Ini saya sebut 5 langkah pagi, 5 langkah malam. Pagi. 1. Bangun sebelum subuh. Tarik napas dalam. Syukuri hidup. 2. Minum air putih hangat. Potong kecil jahe segar. 3. Jalan kaki 20-30 menit sambil ngobrol ringan dengan pasangan. 4. Sarapan sehat, tempe goreng, air kelapa, dan pisang kukus. 5. Peluk pasangan minimal 10 detik sebelum mulai aktivitas. Malam. 1. Makan malam sebelum jam 7, hindari gorengan berat. 2. Duduk bersama tanpa gadget, ngobrol atau baca doa. 3. Stretching ringan atau pijat lembut kaki pasangan. 4. Minum wedang jahe atau teh hangat sambil saling bercerita. 5. Cium kening pasangan sebelum tidur. Doakan dia dalam hati full. Wah, saya membayangkan rumah penuh kehangatan. Tanpa perlu biaya mahal. Cukup kasih sayang yang nyata. Dan itu bisa dimulai kapan aja, bahkan malam ini juga. Dok, terakhir. Banyak yang tanya saya lewat komentar. Kalau istri sudah tidak minat, apa boleh saya berhenti berusaha? Saya jawab tegas, jangan. Cinta tidak selalu tentang balasan langsung. Kadang perlu waktu. Perubahan bisa datang dari satu pihak dulu. Lalu pasangan ikut hangat. Jadi jangan berhenti mencinta, meski belum dibalas sepenuhnya. Betul. Banyak istri yang tampak dingin karena mereka merasa tidak diperhatikan sejak lama. Tapi begitu dipeluk, dipuji, dan diberi waktu, mereka bisa mekar kembali. Aduh, ini benar-benar bagian paling menyentuh hari ini. Sahabat sehat, malam ini coba ya, peluk pasanganmu tanpa alasan, lihat reaksinya. Dan ucapkan, aku bersyukur masih bisa hidup bersamamu sampai hari ini. Itu kalimat sederhana, tapi efeknya bisa menyembuhkan luka lama. Dok, saya yakin banyak penonton kita malam ini sedang duduk bareng pasangan, tangan saling menggenggam, dan hati mulai terbuka kembali. Itu harapan saya. Raka, karena cinta di usia senja bukan hanya mungkin, tapi indah. Kalau kita mau menjaganya. Saya jadi ingin menutup acara ini dengan refleksi. Banyak dari kita berpikir bahwa tubuh yang menua adalah akhir dari segalanya. Tapi tadi dokter bilang, itu justru awal baru. Ya, di masa muda kita sibuk kerja, sibuk cari uang. Di usia senja kita diberi waktu untuk benar-benar hadir, benar-benar mencinta, tanpa gangguan. Dan keintiman bukan hanya soal hubungan fisik ya, tapi menyentuh jiwa juga. Betul, pelukan di dapur, duduk berdampingan nonton TV, doa bersama usai sholat, itu semua bentuk keintiman yang membangun hormon bahagia dan memperkuat daya tahan tubuh. Dok, mungkin ada satu pesan terakhir dari Anda untuk semua penonton yang merasa sudah terlalu terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk mencinta. Tidak ada usia terlalu tua untuk berubah. Mulailah dari satu langkah kecil, dan biarkan cinta membimbing sisanya. Wah, kalimat itu kayak akhir dari sinetron Ramadan. Dok, dalam banget. Haha, karena hidup di usia senja itu bukan penutup cerita. Itu babak paling tenang, tapi paling bermakna. Sahabat sehat, terima kasih sudah menemani kami dari awal hingga akhir. Kalau kamu merasa tersentuh, beri komentar satu kata. Siap berubah. Dan bagikan video ini ke grup keluarga, tetangga, teman masjid, atau pasar. Karena banyak orang tua kita di luar sana sedang butuh semangat untuk kembali mencinta. Terima kasih Dokter Siti atas ilmu dan kehangatannya. Terima kasih juga Raka dan semua penonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap mesra,
tetap Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.